Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Andri Wayono di dalam Andri Channel. Dalam channel kita belajar ekonomi akuntansi. Baik, pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, ya nanti kita akan membahas ya seputar tentang bank sentral ya. Sudah barang tentu kalian telah dapat mengenal apa itu bank sentral. Saya berharap kondisi kalian pada saat ini selalu sehat walafiat selalu dan selalu terhindar dari pandemi COVID-19 ya. Kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita masih berada di pandemi COVID-19. Tetap semangat, tetap kuat dalam mengikuti pembelajaran kita bersama saya di Andri Channel. Baik, sebelumnya kita melanjutkan pada materi kita. Jangan lupa silakan kalian like ya tentang kontennya dan silakan kalian share bagi yang bermanfaat. Oke, ya. Nah, di sini kita lihat tentang bank sentral. Ya, mudah-mudahan kalian sudah dapat mengenal. Satu pertanyaan buat kalian, ya. Nah, di sini bahwa pada hari ini, pada video pembelajaran kali ini, adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas, yaitu pada kompetensi dasar 3.6 ya, mendeskripsikan bank sentral ya, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Sementara untuk keterampilannya di situ ada 4T6 menyajikan peran dan fungsi bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari kegiatan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan dan menyajikan tentang fungsi, status, dan kedudukan, serta visi dan misi Bank Indonesia dengan tepat. Anda juga diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk mencari informasi tentang bank sentral. Baik, sekalian semua hadirin sekalian semua ya peserta didik hebat semua. Pada video kali ini kita akan melihat ada beberapa materi. Yang pertama kita akan lihat nanti fungsi bank sentral. Yang kedua adalah status dan kedudukan bank sentral atau Bank Indonesia, visi dan misi ya Bank Indonesia, kemudian tujuan dan tugas Bank Indonesia. Nah, kita lihat di sini ya. Apakah kalian atau Anda pernah berkunjung ke Bank Indonesia? Ya, kalian berada di Kota Palembang ya. Ini dapat kalian melihat di mana kantor cabang Bank Indonesia yaitu berada di jalan ya Sudirman ya. Kalau kalian lihat di sana silakan mengunjungi. Tapi tidak perlu kalian khawatir karena apa? Karena kita dapat nanti berkunjung melalui website ya. Jadi mana di kantor pusatnya yang berada di Jakarta. Jadi silakan nanti kita lihat dalam website yang untuk mengunjungi daripada Bank Indonesia. Oke, kita saksikan dahulu, simak video berikut ini. Nah, asal kalian tahu nih guys, selain menyimpan uang, Bank Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Bank Sentral Republik Indonesia ini memiliki peran sebagai penjaga stabilitas moneter di Indonesia loh. Sebelum diresmikan sebagai bank sentral, bank ini bernama The Javas Bank yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya.
ketika bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara makro. Tugas lain dari Bank Indonesia memiliki peran sebagai pengatur dan pengawas aktivitas perbankan yang ada di Indonesia, dan juga mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan agar tidak terjadi praktik yang salah dan merugikan masyarakat. Beberapa di antaranya guys, yaitu membuat kebijakan tentang kewajiban bank untuk menyampaikan laporan. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala bila diperlukan. Dan ketiga, melakukan penegakan hukum terhadap praktek-praktek perbankan yang ilegal dan melanggar hukum. Selain itu, Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort atau sebagai tempat terakhir bagi perbankan untuk meminjam kredit dan juga untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan karena dananya sedang dipinjam oleh nasabah dari bank itu sendiri. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari. Dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan jaminan yang berkualitas tinggi, serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. Selain itu, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah kebijakan dari komponen sistem pembayaran nasional, alat pembayaran yang boleh digunakan di Indonesia, standar alat-alat pembayaran, serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Sekedar informasi nih, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah loh, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang di masyarakat luas, baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Oke guys, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga cerita mengenai fungsi dan peran Bank Indonesia ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Jika kalian suka dengan informasi ini, silahkan di like dan di share ya guys. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang sempurna. Terima kasih sudah menonton. Baik, peserta di debat sekalian, sudah dapat kalian lihat bagaimana terkait dengan Bank Indonesia. Namun untuk lebih lengkapnya nanti kalian silakan mengunjungi di websitenya di big.go.id. Jadi silakan kunjungi di websitenya nanti untuk melihat bagaimana aktivitas daripada Bank Indonesia selaku bank sentral itu ada di bi.go.id. Oke ya. Baik. Selanjutnya ya. Nah, ini Bapak akan menyajikan satu. Saya minta nanti kepada kalian untuk mengklik di sini ya, nanti untuk menuliskan nama kalian ya. Silakan berkunjung ke sini nanti di www.menti.com ya. Kita lihat. Nah, ya. Nah, di sini nanti kalian bisa mengetikkan nama kalian ya. Sekarang nama di sini saya ketik. Nah ya, jadi Mentimeter dan jadi sini untuk nanti
Saya misalkan di sini nama saya misalkan atau ya di kelas, misalkan kelasnya di situ kita buat kelas 12 IPA 4 misalkan ya. Nah, satu kata misalkan kita ambilkan contoh ya, semangat. Nah, ya. Nah, kita submit di sini. Ya, nah nanti itu akan terlihat pada tampilan berikutnya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya tadi, yaitu kita sudah kita kembalikan lagi kepada slide berikutnya ya. Nah, tadi nanti kalian sudah dapat melihat video pembelajaran tadi. Jadi informasi apa saja yang dapat kalian peroleh dari video tersebut. Nah, jadi kalau kita menyimak kembali dari video tersebut, maka kita akan melihat beberapa materi kita yang seperti kita sudah diuraikan pertama ya. Nah, yang pertama kita akan melihat di sini adalah fungsi bank sentral ya. Sini fungsi bank sentral. Nah, kita lihat bahwa dalam struktur moneter ya, fungsi bank sentral adalah sebagai pengendali ya peredaran uang. Nah, fungsi tersebut antara lain ya. Jadi kita lihat sini bahwa dalam struktur moneter ya, fungsi bank sentral adalah sebagai pengendali peredaran uang ya. Nah, fungsi tersebut pertama kita lihat sini bahwa bank sentral ini sebagai bank sirkulasi. Nah, apa maksud bank sirkulasi tersebut? Jadi bank sentral adalah pemegang hak tunggal atau hak oktorasi dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, jadi bahwa di sini bank sentral ya memiliki, dalam hal ini Bank Indonesia mempunyai hak tunggal. Jadi tidak ada bank lain yang dalam hal ini dia mengedarkan ya, pemegang tunggalnya yang mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah ya. Inilah bank sentral. Jadi semua perbankan yang ada di dalam hal ini di Indonesia sini nanti semuanya ya mengambil atau memiliki izin terlebih dulu kepada bank sentral untuk memperoleh daripada peredaran uang itu sendiri. Oke, yang kedua adalah bahwa bank sentral ini sebagai bankers bank ya, bankers bank atau banknya bank dalam bahasa kita sehari-hari itu ya, banknya bank. Ya, jadi bank sentral adalah bankir dari bank-bank. Dalam hal ini bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. Nah, jadi dana-dana yang ada di bank umum ya maupun bank yang terkait di perbankan di Indonesia itu nanti dananya berasal dari Bank Indonesia atau bank sentral. Makanya dikatakan bahwa Bank Indonesia atau bank sentral ini sebagai bankers of bank. Jadi semua dana yang ada di perbankan itu masuk kepada bank sentral atau Bank Indonesia dalam hal ini. Nah, berikutnya adalah sebagai lender of last resort. Apa maknanya di sini? Bahwa bank sentral adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Ya, artinya bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit, likuiditas darurat. Nah, artinya di sini bahwa ketika ada perbankan ya, baik itu perbankan BUMN maupun perbankan swasta yang mengalami kendala dalam permodalan, maka akan mengajukan pinjamannya kepada bank sentral. Nah, disinilah sebagai lender of last resort ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ups ya, jangan lupa ya, silakan kalian like dan share ya bagi pihak ataupun ketika file ini bermanfaat. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita lanjutkan materi kita tentang apa, yaitu status dan kedudukan Bank Indonesia. Ya, jadi status dan kedudukan Bank Indonesia atau sebagai bank sentral tadi. Yang pertama yang kita lihat bahwa bank sentral itu sebagai lembaga negara yang independen.
ya sebagai lembaga negara yang independen. Kita lihat ada kata-kata independen di sini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga yang independen ya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Itu dikatakan artinya bahwa Bank Indonesia ya memiliki ataupun dapat dikatakan suatu lembaga negara yang ada di Indonesia ini yang memiliki hak independen. Artinya dia terlepas dari kebijakan ataupun kewenangan-kewenangan di lainnya. Berikutnya yang B di sini adalah sebagai badan hukum. Ya, jadi kedudukannya sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik ya maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang ya sebagai sebagai badan hukum publik. Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum yang pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Nah, di sini kita lihat bahwa sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, dari di sini bahwa kebijakan-kebijakan perbankan yang ada di Indonesia ini itu dimiliki kewenangannya itu oleh Bank Indonesia. Jadi kebijakan-kebijakan nanti yang diterapkan di Bank Indonesia itu harus diikuti dan harus dipatuhi pada perbankan ya terutama yang berada di Indonesia dalam hal ini. Oke. Nah, berbicara pada misi dan visi serta nilai strategis Bank Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa visi itu dapat dikatakan sebagai suatu harapan ya, cita-cita lah katanya. Apa yang mau dicapai itu apa? Itu dikatakan dengan visi. Sementara dikatakan dengan misi. Misi di sini adalah langkah-langkahnya ya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, itu harus kita maknai kata visi dan misi. Nah, visi Bank Indonesia dalam hal ini adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata ya terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Jadi negara-negara yang memang di situ menjadi pusat pasar daripada Indonesia untuk menjual ataupun berkiprah pada dunia internasional dalam bidang perdagangan. Ya, jadi dia akan menjadikan bahwa bank sentral ini sebagai bank yang digital terdepan, ya. Ya, jadi berkontribusi nyata dalam perekonomian nasional. Kemudian misi Bank Indonesia di sini kita lihat pertama adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah ya melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan makroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi ya. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Keempat, turut mendukung ya stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategi lain. Nah,
Berikutnya yang kelima, turut meningkatkan ya pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Misi yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Misi yang ketujuh, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif. Kemudian kita lanjutkan di sini ada nilai strategis Bank Indonesia, ya, nilai strategis Bank Indonesia. Ya, apa saja nilai-nilai strategis Bank Indonesia? Di antaranya pertama ya, di sini ada kejujuran dan integritas, trust and integrity. Kedua, profesional, ya, professionalism. Kemudian keunggulan, ya, excellence. Kemudian mengutamakan kepentingan umum atau public interest. Kelima, koordinasi dan kerjasama tim atau coordination and teamwork yang berlandaskan keluruhan nilai-nilai agama dan religi. Nah, jadi nilai-nilai inilah yang membentuk sistem perbankan nasional di sini. Karena sebagai lembaga independen dia harus menjunjung tinggi nilai-nilai strategis bank di sini. Ya, mengutamakan kejujuran dan integritas, ya, profesional dalam melaksanakan tugas, yang memiliki keunggulan, excellent di sini. Ya. Nah, di sini dia mengutamakan kepentingan umum, ya, koordinasi kerjasama. Ini yang harus diikuti oleh seluruh perbankan yang ada di Indonesia khususnya. Nah, kemudian apa yang menjadi tujuan dan tugas Bank Indonesia? Nah, ya, jadi tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini tujuan tunggalnya, tujuan utamanya di sini. Nah, di sini kita kenal ada 3 pilar utama, ya. Jadi di sini kita lihat tadi bahwa ini mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ini sebagai tujuan tunggalnya. Nah, pilar-pilarnya, pilar ini kalau apa kita ibaratkan kalau dalam rumah ini apa ya kata ya tiang-tiangnya kira-kira semacam itu ya. Nah, ini pilar-pilar utama. Jadi untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ini harus didukung dengan 3 pilar utama. Ya, 3 pilar utama ini harus kuat untuk mencapai di sini atau menguatkan pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. 3 pilar utama tadi apa saja? Nah, di sini kita lihat pertama ya, menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Di sini kita tiang pertama misalkan ya. Pilar pertama ya. Jadi bagaimana menjalankan kebijakan moneter itu dengan baik ya, dengan kuat. Yang kedua di sini ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayarannya ya, pembayarannya ya diatur ya, bagaimana pola menjaga sistem pembayaran yang sehat ya. Kemudian adalah di sini terakhir adalah stabilitas sistem keuangan ya. Nah, di sini didukung juga sebagai pendukungnya itu adalah manajemen intern. Itu adalah tugas. Berikutnya, nah ya, jadi ini yang dapat kita simpulkan. Jadi itu materi kita tadi ya. Jadi ada apa yang sudah kita bahas tadi. Kita bagaimana kalian dapat menarik satu kesimpulan ya, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Nah, jadi yang kita dapat kesimpulan di sini ya tadi jelas ya bahwa fungsi bank sentral dalam struktur moneter, fungsi bank sentral di sini adalah sebagai pengendali ya peredaran uang. Jadi fungsi tersebut antara lain adalah sebagai bank sirkulasi, ya, sebagai bankers of bank, lender of last resort. Kemudian status dan kedudukannya sebagai Bank Indonesia, ya, sebagai lembaga negara yang independen dan sebagai badan hukum. Kemudian
kesimpulan ketiga dapat kita lihat di sini adalah tujuan dan tugas Bank Indonesia. Ya, nah ini ada tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. B, 3 pilar utama. Ya, 1, menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. 2, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, stabilitas sistem keuangan. Ya, nah jadi peserta di debat sekalian, ya ini yang dari uraian-uraian tadi yang saya jelaskan ini adalah secara garis besarnya saja. Nanti silakan nanti kalian mengunjungi daripada website daripada Bank Indonesia di bi.go.id supaya kalian dapat mengenal wawasannya lebih luas. Nah, berikutnya di sini dapat kalian lihat saya berikan satu uji kompetensi ya. Nah, ini kembali ya saya mengajak kalian untuk berpartisipasi, berinteraktif melalui website mentimen.com ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya nanti adalah kalian klik sini ya. Nah, nanti saya linknya ini nanti saya berikan ya. Kita seringkan di sini. Nah, nanti kalian tinggal di sini kalian pilih ya. Jadi kalian pilih ya apa yang untuk di submit-nya nanti. Ya, ini nanti kalian dapat melakukannya. Nanti untuk linknya itu nanti akan saya share di WA grupnya ya. Jadi sehingga kita langsung dapat ataupun kalian dapat berpartisipasi aktif di dalam di sini ya. Jadi saya buat di sini kita langsung nanti di Mentimen meter nanti ya. Itu nanti ya silakan dicoba ya. Nah, di sini juga bisa nanti kalian dengan menggunakan HP kalian ini ada kode barcode ya, kode barcode silakan kalian gunakan di situ nanti. Oke, selanjutnya di sini nanti ada penugasan secara mandiri ya. Jadi saya minta kalian di sini sudah saya katakan tadi, silakan Anda mengunjungi website Bank Indonesia. Nah, di sini sudah saya berikan ada di www.bi.go.id ya. Nah, di sini nanti kalian dapat dari situ. Nah, apa tugasnya nanti ya? Nah, buatlah kelompok belajar dengan anggota kalian ya 4 atau 5 orang ya. Nah, silakan nanti pokoknya silakan kalian menentukan di sini ya 4 sampai 5 orang siswa dalam satu kelompoknya. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian mengunjungi Bank Indonesia di sini? Pertama di sini catatlah hasil pengamatan melalui website tersebut. Nah, ya dengan daftar materi, menggali hal sebagai berikut. Ya. Jadi sejarah berdirinya, misalkan struktur organisasi pengelola banknya, nama-nama produk penghimpunannya, nama-nama produk ya, penyaluran kredit, pembiayaan, kemudian peran bank tersebut dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Ya. Nah, jadi ini adalah penugasan mandiri kalian. Jadi silakan kalian gali sebanyak mungkin informasi dari Bank Indonesia melalui alamat di sini. Buatlah kelompoknya tadi 4 sampai 5 siswa ya. Catat. Nah, kemudian pada akhirnya nanti kalian mengumpulkannya itu di Google Classroom ya. Nanti saya akan memberikan link untuk Google Classroom-nya dan saya tempatkan untuk pengumpulannya nanti pada Google Classroom. Ya, mudah-mudahan anak-anak hebat sekalian dapat memahami dengan apa yang sudah kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian. Ketika kalian nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ya silakan kalian hubungi melalui WA grupnya, kemudian kalian lihat di Google Classroom, ya. Bisa juga dalam share daripada video di YouTube-nya nanti, silakan kalian beri komentar. Dan untuk kembali saya ingatkan, tetap kalian semangat dalam belajar, ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.